Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak yang saya sayangi. Hari ini kita akan belajar hak dan kewajiban terhadap hewan atau binatang, ya. Kemarin kita sudah belajar hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Sekarang ganti hewan atau binatang. Oke. Untuk materi kelas 4 di tema 3 subtema 2 kita akan pembelajaran 1 sampai 6, ya. Minta tolong materi disimak dengan baik dan didengarkan. Oke? Nah, bismillahirrahmanirrahim, akan saya mulai. Untuk catatan pentingnya, selain tumbuhan, hewan juga memberikan manfaat untuk kita, ya kan? Biasanya kamu makan daging ayam, daging susu, ya kan? Susu sapi atau daging sapi, ya kan? Nah, itu juga memberikan manfaat namanya. Nah, karena hewan juga memberikan manfaat untuk kita, maka dari itu kita berhak untuk memelihara hewan tersebut. Namun, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga kelestariannya, ya. Kita juga berhak untuk menjaga kelestariannya. Nah, saya ulangi lagi. Masih ingat kan apa itu hak dan kewajiban? Ya, tidak boleh lupa. Tapi tetap saya ulangi untuk pengertiannya. Untuk hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Nah, kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Misalkan kita harus memberi makan, ya kan? Memberi makan binatang peliharaan kita supaya tidak mati. Jika kita sudah melakukan kewajiban kita, maka kita berhak memperoleh hak kita. Contohnya, karena kita sudah memelihara ayam, ayamnya bisa kita sembelih. Akhirnya kita mendapatkan hak untuk menikmati ayam goreng. Mantap kan rasanya? Tidak ada yang tidak pernah mencoba ini. Pasti enak kan? Pak Rian sudah ngiler ini. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, paham kan? Kita harus melaksanakan kewajiban dulu. Setelah itu baru mendapatkan hak kita. Nah, lebih lengkapnya di Genius kalian buka. Di Genius halaman 94 kalian buka ada hak dan kewajiban terhadap hewan. Ya, itu sudah ada tabelnya komplit di Genius, ya. Hak untuk mendapatkan hak dan kewajiban terhadap hewan. Yang pertama, untuk hak memanfaatkan hewan sebagai bahan makanan, ya kan? Sering kita makan. Mendapat hiburan dari hewan peliharaan karena biasanya lucu, kalian temani. Ada juga yang sebagai teman tidur, itu ada, ya. Kita bisa bermain bersama hewan peliharaan. Misal yang suka burung biasanya bermain sama burung atau kelinci dan lain-lain, ya. Untuk kewajiban kita, yang pertama ini wajib ya, kewajiban dulu ya, memberi makan dan minum secara teratur, ya. Lalu memberikan tempat tinggal atau biasa disebut dengan kandang yang layak, yang bersih. Dan tidak lupa membersihkan tempat tinggal hewan itu. Setelah itu memandikan hewan peliharaan dan mengobatinya ketika sakit. Dan tidak lupa memberikan perhatian dan kasih sayang. Itulah hak dan kewajiban terhadap hewan. Selanjutnya, seperti biasa, kalian buka kitab kalian halaman 48. Literasi bacaan pertama tentang burung cendrawasih. Ya, kalian buka dulu kitabnya, barangkali di layar ini terlalu kecil. Ayo kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu juga burung ini jarang turun ke tanah. Lebih sering terbang dan hinggap di pohon. Warna burung cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, orange, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paru, sayap, ataupun kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitatnya aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain adalah cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Nah, dari bacaan ini ternyata burung cendrawasih berasal dari maskot Papua, ya. Sebagai maskot Papua karena memiliki bulu yang indah, ya. Tapi ada beberapa orang juga di Provinsi Papua sering menggunakan dalam pakaian adat. Nah, apakah itu tindakan yang baik? Tentu tidak sebenarnya, ya kan? Bulunya dicabuti, dibuat untuk pakaian adat atau hiasan lainnya. Kan kasihan burungnya. Harusnya kita sebagai masyarakat harus melindungi. Nah, tapi di bawah kalimat terakhir itu ada beberapa jenis cendrawasih yang masih dilindungi. Untuk bacaan selanjutnya kalian buka kitab halaman 51. Nah, sekarang bercerita tentang kupu-kupu. Apakah di lingkunganmu terdapat kupu-kupu? Nah, ayo kita baca teks bersama-sama untuk menambah pengetahuan kita. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Ingat ya, kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah dan cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermulai dari telur yang melekat di daun. Ingat-ingat ini daur hidup kupu-kupu. Dimulai dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan akan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat itu akan membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai dengan 3 minggu. Nah, setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Biasanya kalau anak-anak belajar dulu daur hidup kupu-kupu, lagunya gini. Telur ulat kepompong kupu-kupu. Neneng. Ingat kan? Nah, dilanjutkan ya. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman. Nah, kupu-kupu itu membantu dalam proses penyerbukan tanaman. Kemarin sudah dijelaskan di subtema 1. Penyerbukan jatuhnya benang sari ke kepala putih. Ingat-ingat ya. Nah, yang dapat membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat
untuk membantu penyerbukan tanaman. Nah, kupu-kupu ini hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kalian pernah melihat kupu-kupu kan? Nah, selanjutnya teks selanjutnya. Kitab halaman 54. Nah, sekarang bercerita tentang Dayu dan si mungil. Nah, siapa itu si mungil? Si mungil adalah hewan peliharaan Dayu. Ingat ya anak-anak, dibuka kitabnya. Kalian harus mengikuti dan menyimak. Oke? Saya baca. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu ibu berjanji Dayu memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore, kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberi namanya dengan si mungil, sesuai dengan tubuhnya yang mungil. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri, dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari, Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si mungil, atau kandang ya, atau tempat tinggal ya. Dayu pun menjalankan dengan senang hati. Ia sayang pada si mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si mungil untuk hidup terurus, nyaman, dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si mungil. Nah, itu cerita Dayu dan si mungil dengan hewannya. Cerita keempat, yaitu kalian buka kitab halaman 70. Nah, ini tentang hewan harimau masuk ke desa. Wah, bisa-bisanya harimau masuk ke desa sehingga membuat warga cemas. Apa penyebabnya? Ayo kita simak dan kita pelajari. Beberapa minggu belakangan ini warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Badung hidup dalam kecemasan. Kalian buka dulu ya kitabnya halaman 70. Supaya kelihatan ya, barangkali di layar lebih kecil. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran. Seperti sedang mencari makan, warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah terlebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal tersebut mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan?
Nah, manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya termasuk harimau. Nah, cerita ini sangat bermanfaat, nak. Berarti kita tidak boleh menebang pohon. Kenapa? Kalau kita menebang pohon, akhirnya habitat atau tempat tinggal hewan itu semakin berkurang. Akhirnya hewan-hewan kecil atau hewan besar mencari makanan di luar hutan. Nah, bukan salah hewannya, melainkan salah manusianya. Kenapa? Karena manusia dikaruniai akal pikiran. Seharusnya manusia yang berpikir, sementara hewan, tumbuhan tidak dikaruniai akal. Nah, maka dari itu kita harus memahami kewajiban kita, harus menjaga hak hidup makhluk hidup lain. Ya, supaya apa? Supaya harimaunya tidak sampai keluar hutan, masuk ke desa-desa. Kan membahayakan juga, ya. Nah, oke, paham sampai sini? Nah, selanjutnya untuk terakhir ini ya, kitab halaman 92 kalian buka. Ini penting. Nah, kita harus melestarikan hewan langka. Apa Pak hewan langka itu? Hewan langka itu hewan yang jumlahnya tinggal sedikit, yang sudah punah ya, yang sudah banyak yang mati dan jumlahnya tinggal sedikit. Nah, itu harus kita lestarikan. Nah, pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga hewan langka, antara lain hewan langka ini tidak boleh kalian pelihara, tapi harus kalian lindungi saja atau kalian lestarikan. Yang pertama, kita harus melakukan penangkaran hewan langka, membuat penangkaran ya. Yang kedua, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, contohnya Suaka Marga Satwa. Ini yang dikenal sebagai tempat perlindungan hewan langka. Ingat-ingat ya, Suaka Marga Satwa, tempat perlindungan hewan langka. Nah, ada juga cagar alam, kebun binatang, dan taman nasional. Tapi yang paling sering untuk hewan-hewan langka adalah Suaka Marga Satwa. Ya, diingat-ingat. Dengan melindungi hewan langka tersebut, kita dapat menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Nah, ini sangat bermanfaat bagi kita untuk melestarikan hewan langka. Alhamdulillah, untuk materi hari ini telah selesai. Ya, penting banget kalian untuk membaca cerita-ceritanya karena sangat menarik. Ya, diulangi lagi videonya, bisa membaca bareng saya. Diputar videonya, kalian juga membaca di rumah. Nah, untuk tugas evaluasi yaitu silakan klik lampiran soal, kalian kerjakan 15 soal jawabannya saja. Video disimak dengan baik, tidak usah dicatat ya. Hanya disimak saja videonya karena ada beberapa soal yang sudah terjawab dalam video atau cerita tadi ya. Untuk tugas selanjutnya kalian juga foto untuk tugas keterampilannya ya. Foto memelihara hewan. Misalkan contohnya kamu nggak punya hewan peliharaan, ada kucing di jalan, kamu beri makan, lalu kamu foto. Paham kan? Mudah kan? Nah, itu tugas yang kedua ya. Nah, untuk selanjutnya setelah kamu ngerjakan tugas yang kedua, kamu foto ya. Ada hewan, misalkan kamu punya peliharaan, boleh. Hewan peliharaan kamu misalkan burung, kamu mandikan. Nah, itu boleh. Selain memberi makan, dimandikan atau membersihkan kandangnya.
Nah, itu adalah contoh merawat, melakukan kewajiban kita terhadap hewan. Kalau kita sudah melakukan kewajiban, maka kita berhak menerima hak kita. Oke? Sekian dan terima kasih pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.